والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح Al-Muqidhah Al-Hafidh Abi Abdillah Al-Zahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijriah. 6 atau 784 ya, 784 Hijriah. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, al-hadits as-sahih huwa ma daru ala adlin mutqinin wattasala sanaduhu. Fa in kana mursalan fa fil ihtijaj bihi ikhtilaf. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis sahih adalah hadis yang berputar pada perawi adil lagi mutqin dan bersambung sanadnya. Kalau hadisnya mursal, maka ada khilaf dalam boleh tidaknya berhujjah dengannya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa zada ahlul hadis salamatuhu minasyudzudzi wal illah. Muhadditsin menambahkan persyaratan dua syarat salbiyah, yaitu selamat dari syudzuz dan illah. Wa fihi nadharun ala muqtada nadharil fuqaha. Dan pada dua persyaratan ini fihi nadhar, yakni kurang tepat menurut al-fuqaha. Karena apa? Karena kebanyakan ilal itu ditolak oleh fuqaha. Nah, sudah kita sebutkan kemarin maksud dari ucapan penulis rahimahullahu taala. Nah, di sini disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala bahwa al-fuqaha wal usuliyun mereka menolak banyak bentuk ilal yang digunakan oleh muhadditsin untuk mentaklil. Nah, sudah kita sebutkan ya kritikan dari sejumlah atau masukanlah dari sebagian ulama bahwa selayaknya Az-Zahabi rahimahullah, demikian pula sebelumnya Ibnu Daqiq al-Id, tidak perlu mengomentari definisi hadis sahih menurut usuliyin wal fuqaha, dikarenakan yang menjadi ibrah adalah ta'rifnya muhadditsin tentunya. Nah, walaupun demikian, kalau kita mau memberikan uzur tentunya kepada para ulama muhadditsin yang membahas, yang menyinggung definisi hadis sahih menurut usuliyin wal fuqaha, dikarenakan ini sudah menjadi suatu fenomena yang besar di kalangan bagi setiap orang yang berbicara ataupun yang membahas dalam masalah fikih, ya sangat sering kita dapati perbedaan dalam mentashih dan mentadhif antara fuqaha usuliyin dengan muhadditsin. Hal itu dikarenakan perbedaan mendasar dalam persyaratan hadis sahih, ya, menurut mereka. Karena itulah butuh atau beliau mentambih mungkin masalah ini, wallahu alam, mungkin itu alasan beliau mentambih untuk mengingatkan perbedaan mendasar ini. Baik. Di sini kata beliau rahimahullahu taala bahwa para fuqaha itu menolak berbagai macam bentuk ilal yang digunakan oleh muhadditsin untuk mentaklil. Yani mereka tidak menerima itu sebagai sababud dha'f. Nah, di antara hal yang sering disebutkan yang menjadi titik perbedaan antara muhadditsin dengan fuqaha, misalnya dalam masalah ziyaratus siqah. Dalam masalah ziyaratus siqah. Ya, usuliyin wal fuqaha mereka menerima ziyaratus siqah secara mutlak. Mereka menerima ziyaratus siqah secara mutlak dengan kaidah al-musbit muqaddam 'ala nafi. Bahwa al-musbit muqaddam 'ala nafi. Sementara muhadditsin memperlakukan ziyaratus siqah ya di atas timbangan at-tarjih. Tidak mereka menerima secara mutlak dan juga tidak mereka menolak secara mutlak. Walaupun sebagaimana sudah kita sebutkan dalam Al-Ba'ith Al-Hafiz bahwasanya pendapat jumhur al-ulama adalah menerima ziyaratus siqah. Ya, pendapat jumhur adalah menerima ziyaratus
as-siqah. Nah, maka ini termasuk sisi perbedaan ya antara muhaddisin dengan fuqaha dalam hal ini. Bahwa al-fuqaha menerima ziyaratus thiqah secara mutlak ya, beramal dengan kaidah al-musbit muqaddam ala nafi, sementara al-muhaddisin mereka menimbangnya dengan qara'in. Mereka menimbang dengan qara'in. Nah, ini di antara titik perbedaan yang menyebabkan lahirnya ikhtilaf antara al-fuqaha wal muhaddisin dalam menyikapi suatu sanad. Nah, walaupun demikian, sebagian ulama ada yang kemudian memberikan pertanyaan kepada kalamnya Az-Zahabi di sini, atau sebelumnya Ibnu Daqiq al-Id, di mana mereka mengatakan ya, Ibnu Daqiq al-Id dan juga Az-Zahabi ya mengatakan bahwa para fuqaha itu menolak banyak bentuk ilal yang dikemukakan oleh muhaddisin. Ada yang mengajukan pertanyaan, yakni siapa yang dimaksud dengan fuqaha di sini? Siapa yang dimaksud dengan al-fuqaha di sini? Nah, apakah fuqaha yang dimaksud adalah fuqaha al-muhaddisun, faqih sekaligus hadis, ataukah yang dimaksud dengannya fuqaha yakni dari kalangan mutaakhirin? Dari kalangan mutaakhirin. Karena kalau kita berbicara mengenai fuqaha di kalangan mutaqaddimun, siapa mereka? Ya, mereka adalah muhaddisin. Imam Malik ya, dari muhaddisin dari kalangan Hanafiyah yang mereka juga merupakan fuqaha. Kemudian Imam Malik sendiri ya. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka ini fuqaha dan mereka muhaddisun. Mereka apa? Muhaddisun. Nah, dan kalau kita lihat thariqah mereka, terkhusus keempat imam ini, empat mazhab ini. Nah, kalau kita melihat usul mazhab mereka sendiri, mereka sebenarnya cukup ketat dalam masalah dalam masalah syadz. Mereka sebenarnya cukup ketat dalam masalah apa? Dalam masalah syadz. Nah, dikarenakan keempat mazhab ini mereka punya kaidah-kaidah dalam usul mazhab mereka yang berkenaan dengan ditolaknya riwayat yang syadzah. Ditolaknya riwayat yang syadzah. Sebagaimana akan kita terangkan nanti. Jadi sebagian mempertanyakan fuqaha yang dimaksud di sini siapa oleh Az-Zahabi? Kalau yang dimaksud dengan fuqaha yakni fuqaha muhaddisin dari kalangan mutaqaddimin dalam artian a'immatul madzahib dan mereka lah al-fuqaha haqqan, maka mereka tidak menolak banyak ilat tidak menolak kebanyakan ilat yang dikemukakan oleh muhaddisin. Justru mereka sejalan dengan dengan apa yang dikemukakan muhaddisin berupa penafian syadz dalam riwayat. Tapi kalau yang mereka maksudkan fuqaha mutaakhirun ya, fuqaha belakangan, ya, maka mungkin ini yang dimaksud. Karena memang ada perbedaan yang mencolok antara muhaddisin dengan fuqaha al-mutaakhirun. Adapun fuqaha mutaqaddimun dari kalangan a'immatul mazahibil arba'ah ya, maka ma'ruf dalam mazahib mereka aturan yang ketat dalam masalah hadis yang syadz. Dalam masalah hadis yang syadz. Nah, di mana di antara bentuk syadz adalah mukhalafah. Di antara bentuk syadz ada yang disebabkan karena mukhalafah, dan di antara bentuk syadz ada yang disebabkan karena tafarrud. Sebagaimana yang akan diterangkan nanti biidznillah taala. Nah, maka kita katakan bahwasanya dari kalangan fuqaha al-fuqaha al-mutaqaddimun, terkhusus a'immatul madzahibil arba'ah ya, mereka memiliki aturan yang ketat dalam masalah syadz. Mereka juga menafikan adanya syadz. Menafikan syadz dari hadis sahih. Mereka menolak hadis yang syadz. Ya, mereka menolak hadis yang syadz. Baik syadz dikarenakan mukhalafah atau syadz dikarenakan tafarrud. Mereka menolaknya. Sebagaimana akan disebutkan contoh-contohnya. Maka kita katakan bahwasanya siapa saja dari kalangan fuqaha yang mengingkari dan tidak menjadikan syadz sebagai sababul dha'af, maka mereka diilzam dengan mazhab mereka sendiri. Bahwa dalam mazhab mereka ada kaidah-kaidah yang dengannya mereka menolak riwayat-riwayat yang syadzah. Dan kalau mereka menolak riwayat-riwayat yang syadzah, maka konsekuensinya mereka juga menolak riwayat-riwayat yang mu'allah.
riwayat-riwayat yang mu'allah, yang memiliki illat yang qadihah, dikarenakan syadz merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk taklil. Al-maksud yang kita inginkan di sini adalah mengomentari kalamnya Az-Zahabi, dikatakan wa fihi nadharun ala muqtada nadharil fuqaha. Jadi kalimat ini zahirnya menunjukkan bahwa para fuqaha itu menolak persyaratan syadz dan menolak persyaratan illah pada hadis sahih. Ini zahir kalimatnya Az-Zahabi yang beliau ringkas dari siapa? Ibnu Daqiq al-Id. Nah, namun kenyataannya para fuqaha sendiri mereka punya kaidah yang menunjukkan bahwa mereka mempersyaratkan hadis tidak boleh syadz. Ya, mereka mempersyaratkan apa? Ternafikannya syadz dari hadis makbul. Karena itulah mereka tidak sungkan-sungkan untuk menolak apa? Menolak riwayat yang syadzah. Bahkan dalam sebagian keadaan lebih ketat dibandingkan muhaddisin. Sebagaimana akan disebutkan nanti contohnya. Nah, maka tidak benar kalau dikatakan bahwa fuqaha seluruhnya itu menolak persyaratan apa? As-salama minasyudzudz wal illah. Enggak benar. Ya, mungkin kalau dikatakan fuqaha mutaakhirun, ya mungkin. Karena kebanyakan di kalangan fuqaha mutaakhirun, ya betul, mereka menafikan ini. Tapi kalau fuqaha dari kalangan ulama mutaqaddimun, mereka mempersyaratkan apa? As-salamatu minasyudzudz. Mereka mempersyaratkan ini. Dan kalau mereka mempersyaratkan as-salamatu minasyudzudz, maka secara tidak langsung atau konsekuensinya mereka juga harus mempersyaratkan as-salamatu minal illah al-qadihah. Minal illah al-qadihah. Nah, untuk lebih jelasnya, ya dijelaskan oleh para ulama bahwa kawaid usul dalam mazhab al-aimmatul arba'ah, mereka punya aturan ketat dalam masalah ini. Semisal dalam mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab al-Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah, di antara usul mazhab mereka adalah menolak khabar ahad, ya, khabar satu orang, khabar wahid, kalau dalam permasalahan yang mimma ta'ummu bihil balwa. Jadi ada khabar diriwayatkan oleh satu orang, tapi itu pada perkara-perkara yang ta'ummu bihil balwa. Misalnya dalam masalah tata cara salat, apa kaifiyat salat atau kaifiyat wudu, atau masalah manasik haji, ya, yang ta'ummu bihil balwa, atau hal-hal lain yang dalam masalah thaharah misalnya yang banyak orang mengalami kejadian semacam itu di zaman Nabi SAW, tapi ternyata hadis dalam masalah itu cuma datang dari satu orang. Jadi ini kejadian masyhur, kejadian yang dialami oleh banyak orang. Kok cuma datang dari satu orang sahabat saja? Jelas sampai sini? Maka Hanafiyah mereka menolak mendoifkan hadis, atau mereka menolak hadis yang apa al-gharib, ya marawahu wahid, kalau pada masalah yang matanya mimma ta'ummu bihil balwa. Walaupun sanadnya sahih, yakni bersih, tapi tetap mereka menolaknya. Lihat, ini persyaratan apa? Persyaratan dari Hanafiyah kepada salah satu bentuk syadz, yaitu syadz karena tafarrud. Nanti akan dijelaskan bahwa di antara bentuk syadz adalah at-tafarrud mimman la yahtamilu at-tafarrud. Bersendirinya seorang perawi pada hal-hal yang dia tidak kuat bersendiri. Nah, Hanafiyah di sini kelihatannya lebih ketat. Bukan hanya dikatakan la yahmilu at-tafarrud, tapi mereka mengatakan semua khabar wahid yang apa namanya matannya merupakan mimma ta'ummu bihil balwa, maka kami tolak. Menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka mempersyaratkan ada musyudzuz. Karena ini bentuk syadz. Tafarrud perawi yang la yahmilu tafarrud itu di antara bentuk syadz. Jelas sampai sini? Demikian pula apa namanya? Al-Hanafiyah punya asal dalam mazhab mereka menolak hadis dari rawi yang bukan faqih, ya, bukan faqih kalau menyelisihi usul. Ya, kalau menyelisihi apa? Usul. Kalau ada satu hadis yang menyelisihi usul, ya, usul mereka, ya, menyelisihi usul, ini kaidah-kaidah umum dalam syariat, kemudian rawinya bukan faqih, maka mereka menolak. Mereka menolak hadis tersebut. Kenapa? Karena kalau ghairu faqih dia tidak paham. Beda kalau dia faqih. Maka ini juga di antara bentuk syadz, yakni menolak karena tafarrud. Atau la yahmilu tafarrud. Karena dia ghairu faqih, maka dia la yahmilu tafarrud, hadis-hadis yang matanya yukhaliful usul. Nah, ini dalam mazhab Hanafiyah. Maka kita lihat dalam usul mazhab Hanafiyah sendiri, mereka menolak hadis-hadis dikarenakan tafarrud dengan dua macam bentuknya tadi. Dan ini salah satu bentuk syadz, menunjukkan mereka juga menolak, mereka juga mempersyaratkan hadis tersebut tidak boleh syadz, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Malik, ya ada kaidah di kalangan mereka menolak semua khabar, ya, menolak khabar kalau menyelisih amalan ahli Madinah. Menolak hadis kalau menyelisih amalan ahli Madinah. Ini kembalinya kemana? Kembali kepada masalah syadz juga.
yaitu mukhalafah. Di antara bentuk syad adalah apa? Mukhalafah. Di antara sebab syad adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Dikatakan walaupun rawinya thiqah, tapi kalau hadis yang diriwayatkan menyelisih amalan ahli Madinah ditolak. Kenapa? Ini bentuk syad. Yaitu syad dikarenakan mukhalafatul aula, menyelisih yang lebih utama, yakni amalan ahli Madinah. Maka dalam mazhab Imam Malik juga dipersyaratkan apa? Dipersyaratkan adamu asyudzuz dalam hal ini. Yakni mereka menganggap syad kalau menyelisih amalan ahli Madinah walaupun zahirnya sahih, walaupun hadisnya sahih. Nah, jelas ya? Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala sendiri ya, ada pembahasan apa ziyaratus thiqah. Ya, di mana dalam ditaksis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bahwasanya mazhab Imam Syafi'i adalah menolak ziyaratus thiqah secara mutlak. Menolak ziyaratus thiqah secara mutlak, dan ini juga sebab ditolaknya karena apa? Karena mukhalafah. Karena mukhalafah atau tafarrud. Ini syadz. Jadi ada nau syadz yang ditolak, yaitu apa? Ziyaratus thiqah. Ya, kata Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah menolak ziyaratus thiqah secara mutlak. Nah, dan yang lebih jelas tentunya dalam mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad lebih mazhab beliau dalam masalah ini sejalan dengan muhaddisin pada umumnya, yakni mereka mempersyaratkan syadz dan illah. Nah, maka ini kita lihat bagaimana usul dari 4 mazhab. Mereka semua mempersyaratkan tidak boleh syadz, walaupun syadz dari kacamata mereka masing-masing. Tapi intinya mereka semua mempersyaratkan hadis tidak boleh syadz. Ya, jelas sampai sini. Karena itulah ucapan Az-Zahabi yang mengatakan bahwasanya para fuqaha tidak mempersyaratkan salamatus syudzuz. Fuqaha mana yang dimaksud di sini? Fuqaha mana, ya kan? Sementara a'immatul madzahibil arba tegas pada kawaid usul mereka masing-masing, mereka mempersyaratkan adanya syadz. Tidak boleh ada syadz maksudnya dalam hadis sahih. Nah, maka tinggal satu kemungkinan, mungkin yang dimaksud di sini adalah al-fuqaha al-mutaakhirun. Al-fuqaha apa? Al-mutaakhirun, belakangan. Adapun fuqaha al-mutaqaddimun wahum yakni al-fuqaha haqqan, ya, mereka sebenar-benarnya fuqaha, menggabungkan fikih dengan hadis. Mereka apa? Mempersyaratkan yang namanya tidak boleh syadz. Dan kalau mereka mempersyaratkan ada musyudzuz, maka mereka siapa saja yang menolak illah, menolak ta'lil, maka mereka diilzam dengan itu. Yani seandainya ada yang mengatakan, ya usul madzhab saya seperti ini, tapi saya menolak mu'allal. Saya menolak persyaratan ta'lil dari hadis sahih. Ya, kita katakan mazhab kamu menetapkan, mempersyaratkan tidak boleh syadz, dan syadz itu merupakan salah satu bentuk apa? Illat. Kalau begitu, nah, kamu mulzam untuk menerima juga persyaratan apa? Persyaratan adamu apa? As-salamatu minal illah. Jelas ya? Ini yang dimaksud di sini, atau ini apa namanya? Kesimpulan komentar para ulama berkenaan dengan mazhab fuqaha yang dinisbatkan di sini, bahwa mereka tidak mempersyaratkan asyudzuz, salamatu minasyudzuz wal illah, ya, dan kita katakan hal ini benar, bisa diterima kalau diarahkan kepada fuqaha al-mutaakhirun. Wallahu a'lam bisawab. Tsumma qala Az-Zahabi rahimahullahu taala, fal mujma'u ala sihhatihi idzan, maka yang disepakati kesahihannya kalau begitu adalah al-muttasilu as-salimu minasyudzuz wal illah, wa an yakuna ruwatuhu zawai dhabtin wa adalatin wa adami tadlisin. Perhatikan di sini kalamnya Az-Zahabi, ada satu hal yang betul digarisbawahi dengan teliti. Kata Az-Zahabi rahimahullahu taala, fal mujma'u ala sihhati idzan, maka yang disepakati akan kesahihannya kalau begitu, yang berdasarkan keterangan sebelumnya, kalau begitu kriteria hadis yang disepakati kesahihannya adalah yang muttasil, bersambung sanadnya, yang selamat dari syadz dan illah. Perawinya adalah para perawi yang memiliki dhabt dan adalah, dan tidak boleh dan dia bukan pelaku tadlis. Baik. Perhatikan di sini maksud dari ucapan Az-Zahabi, perhatikan maksud dari ucapan Az-Zahabi di sini jangan sampai dipahami bertentangan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Sebelumnya kan beliau sudah menegaskan bahwa fuqaha, ya ini kita sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan fuqaha di sini mutaakhirun, bahwasanya fuqaha mereka ini tidak mempersyaratkan as-salam minasyudzuz wal illa untuk hadis sahih. Tidak mempersyaratkan. Jelas sampai sini? Tapi di sini disebutkan hadis yang disepakati sahihannya adalah apa? Yang disepakati maksudnya disepakati oleh fuqaha dan muhaddisin.
al-mujma'u ala sihhatihi, yakni bainal muhadditsin wal fuqaha adalah al-muttasil as-salim minasyudzudzi wal illah. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ini kok kayak kontradiksi. Di awal disebutkan bahwa mazhabnya mazhabnya al-fuqaha itu tidak menafikan syudzuz dan illah, tapi di sini disebutkan bahwa muhaddisin dan fuqaha sepakat bahwa pada syarat hadis sahih ya adalah apa? Mereka sepakat bahwa hadis yang sahih adalah yang selamat dari syadz dan illah. Ini terkesan kontradiktif secara zahir, tapi sebenarnya tidak. Ya, jelas sekali kalamnya Az-Zahabi rahimahullah taala di sini bahwa beliau mengatakan begini, seakan-akan beliau mengatakan bahwa memang betul fuqaha itu tidak mempersyaratkan salamatu minasyudzuz was salamatu minal illah. Itu fuqaha. Tapi kalau ada hadis ya, kalau ada hadis, perhatikan ada hadis, rawinya semuanya udul, rawinya semuanya tamu dhabat ya. Kemudian muttasil, kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illah, maka jangankan muhaddisin, jangankan fuqaha, itu saja sudah dianggap sahih oleh muhaddisin, apalagi fuqaha. Karena fuqaha pada dasarnya tidak mempersyaratkan as-salam minasyudzuz wal illah. Yani ada saja walaupun ada syadz dan ada illah, fuqaha tetap mensahihkan, apalagi kalau tidak ada, lebih sahih lagi, kan begitu. Ya. Yani hatta walaupun dalam hadis yang sahih, yani ada hadis yang muttasil, para perawinya adil lagi dhabat semuanya, walaupun ada syadznya, ada illahnya, fuqaha mengatakan sahih. Apalagi kalau tidak ada, fuqaha lebih-lebih lagi mengatakan apa? Sahih. Jelas sampai sini? Maka ini yang dimaksud oleh Az-Zahabi di sini. Jadi kalau ada suatu hadis yang bersambung sanadnya, tidak ada syadznya, tidak syadz dan tidak muallal, kemudian perawinya adil lagi dhabat, maka itu adalah hadis sahih. Menurut siapa? Menurut muhaddisin jelas. Menurut fuqaha lebih-lebih lagi pasti sahih. Karena ada saja ilahnya, mereka tetap sahihkan, apalagi kalau tidak ada. Sudah sampai sini? Iya. As-salim minasyudzuz wal illah. Jadi kalau ada hadis yang memenuhi semua kriteria ini, sanadnya bersambung, tidak ada ghair syadz, ghair muallal, pada para perawinya dhabat, adil lagi dhabat, maka muhaddisin mengatakan iya, hadis itu hadis sahih. Fuqaha mengatakan iya, sahih juga. Karena tidak ada syaddznya, tidak ada ilahnya. Yani ada syaddznya saja mereka tetap mensahihkan. Ya kan? Ada ilatnya saja mereka tetap mensahihkan. Apalagi kalau tidak ada, lebih sahih lagi, lebih jelas lagi sahihnya. Nah, ini maksud dari kalamnya Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini. Baik, di sini apa perlu diperhatikan bahwasanya Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan fal mujma'u ala sihhatihi. Maka yang disepakati kesahihannya. Yang disepakati akan kesahihannya. Nah, tentu saja tidak lengkap di sini kalau kita tidak membawakan definisi hadis sahih yang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullah. Di sini Az-Zahabi rahimahullah beliau menyimpulkan definisi hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis yang muttasil, as-salim minasyudzudzi wal illah. Jadi muttasil 1, as-salim minasyudzudz 2, as-salim minal illah 3, wa in yakuna rawatuhu dzawai dhabtin 4, wa adalatin yang kelima, wa ada mutadlis 6. Ya, di sini nanti kita akan kasih catatan sedikit untuk tambahan ada mutadlis. Ini tambahan dari Az-Zahabi yang cukup gharib ya, karena semua ulama muhaddisin, semua ulama yang memberikan definisi hadis sahih tidak ada yang mempersyaratkan ada mutadlis di sini. Ya, Az-Zahabi sendiri menambahkan di sini apa? Ada mutadlis. Yang masyhur tentunya dalam definisi hadis sahih adalah hadis yang menghimpun 5 syarat, ya kan? 3 syarat subutiyah dan 2 syarat salbiyah. 3 syarat subutiyah yaitu ittisalus sanad, adalah turwa, dhabtur ruwa. Kemudian 2 syarat salbiyah adalah apa? Ada musyudzuz dan ada al-illah al-qadihah. Nah, dan 5 persyaratan hadis sahih ini atau definisi hadis sahih ini kalau kita berbicara mengenai definisinya tidak lengkap kalau tidak kita membawakan definisi hadis sahih menurut Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena beliau adalah alim pertama yang merumuskan definisi hadis sahih dengan kelima syaratnya. Ya, Ibnu Shalah rahimahullahu taala adalah alim pertama yang memberikan definisi hadis sahih dengan definisi yang mencakup 5 persyaratan ini. Maka ini sabqun hasan dari siapa? Ibnu Shalah rahimahullahu
taala. Beliau punya andil yang besar dalam definisi hadis sahih. Bahwa beliau yang pertama kali merumuskan hadis sahih dengan kelima syarat yang disebutkan di sini. Nah, dan apa yang disebutkan di sini oleh Az-Zahabi rahimahullah berupa definisi hadis sahih, kata beliau al-mujma' ala sihhati, dan tentu saja juga terambil dari apa? Tarifnya siapa? Ibnu Salah. Ya, karena ini di sini beliau menyebutkan 5 syarat. Bahkan beliau menambahkan satu syarat, yaitu ada mutadlis, dan kita katakan ini syarat fihi ma fihi, ya. Ada kritikan padanya, nanti kita akan terangkan persyaratan ada mutadlis ini. Tapi tidak diragukan bahwa 5 syarat yang disebutkan dari Az-Zahabi dalam tarifnya ini terambil dari siapa? Tarifnya Ibnu Salah rahimahullahu taala. Nah, dalam muqaddimah Ibnu Salah dalam Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, Ibnu Salah rahimahullahu taala berkata, mendefinisikan. Kata beliau, "Ammal haditsus sahih fa huwa al-haditsul musnadu alladhi yattasilu isnaduhu binaqlil adli dhabit anil adli dhabit ila muntahahu wala yakunu syadzan wala mu'allala." Ini definisi hadis sahih menurut Ibnu Salah, dan juga sudah berlalu pembahasannya di Ma'rifah Ulumil Hadis karya Ibnu Katsir. Ikhtisar Ulumil Hadis, afwan, Ibnu Katsir. Sudah berlalu. Bahwa hadis sahih menurut Ibnu Salah adalah al-hadis al-musnad alladzi yattasilu isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Satu. Ya. Atau kalau kita mau sebutkan semuanya, ya. Al-hadis al-musnad. Al-musnad satu. Yang kedua, alladzi yattasilu isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Yang ketiga, binaqli al-adl. Yang keempat, ad-dhabit. Ya, anil adli dhabit ila muntahahu wala yakunu syadzan, tidak boleh syadz, dan yang keenam tidak boleh muallal. Di sini beliau menyebutkan 6 kriteria hadis sahih, yaitu al-musnad, kemudian ittisalus sanad, kemudian adalatur ruwat, dhabtur ruwat, kemudian tidak boleh syadz dan tidak boleh muallal. Nah, ini apa namanya? Definisi hadis sahih yang paling lengkap dan yang paling mencakup, ya. Paling mencakup dari semua definisi hadis sahih yang disebutkan oleh para ulama. Hanya saja di sini kalimat Ibnu Salah di awal bahwa hadis sahih adalah al-hadisul musnad, kata al-musnad di sini dikritik oleh para ulama. Ya, dikritik oleh para ulama. Nah, bahwa selayaknya dalam hadis sahih tidak perlu dipersyaratkan musnad. Karena musnad itu kan mengandung makna marfu. Ya, yani kalau Ibnu Salah mendefinisikan hadis sahih itu harus al-hadisul musnad, berarti pembahasan hadis sahih tidak masuk dalam mauquf dan maqtu. Karena al-musnad itu kan al-marfu, al-muttasil. Ya. Nah, karena itulah An-Nawawi rahimahullahu taala mendefinisikan dengan definisi yang sama, ya. Mendefinisikan dengan definisi yang sama, hanya saja beliau tidak menyebutkan kata al-musnad, dikeluarkan. Ya, beliau mengeluarkan kata al-musnad dari definisinya Ibnu Salah. Nah, di mana An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam Taqrib, huwa mattasala sanduhu bil uduli dhabitin min ghairi syudzin wala illah. Ya, Nawawi ringkas. Kata beliau, sahih adalah mattasala sanaduhu bil udul ad-dhabitin min ghairi syudzin wala illah. Di masyarakat. Jadi beliau mengeluarkan kata apa? Al-musnad dari definisinya Ibnu Salah. Sudah sempurna, tinggal musnad ini yang ada catatan. Ya. Walaupun apa namanya kemudian dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam An-Nukat al Ibnu Salah, beliau membela Ibnu Salah. Mengapa beliau menambahkan kata musnad? Dikarenakan Ibnu Salah ingin memberikan definisi hadis bi asyrafi anwa'ihi. Yani beliau ingin memberikan definisi hadis sahih dengan jenis yang paling mulianya, yaitu hadis marfu. Hadis apa namanya? Hadis sahih yang paling mulia tentunya hadis marfu. Karena itulah beliau menyebutkan kata musnad bukan mimbab at-takhid, tapi hanya ingin memberikan definisi hadis sahih berdasarkan bentuk yang paling asyrafnya, yang paling mulianya, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu tidak berarti dikecualikan mauquf dan maktub, tidak sama sekali. Ibnu Salah tidak bermaksud demikian. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, bahwa hukum asal yang dibicarakan dalam masalah hadis kan hadisnya Nabi, bukan hadisnya tabi'in atau atba'ut tabi'in. Itu hukum asal yang dibicarakan. Dan hadis sahih yang paling afdal, yang paling asyraf adalah hadis Nabawi. Karena itulah Ibnu As-Salah menyebutkan kata al-musnad. Maka di situ bukan takhid, tapi hanya untuk memberikan tambahan penjelasan saja. Wallahu taala alam bisawab. Baik.
Ini definisi Al-Hafidz Ibnu definisinya siapa? Ibnu Salah rahimahullahu taala yang kemudian diadopsi oleh para ulama setelahnya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa 5 persyaratan ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh apa? Oleh para ulama bahwa 5 perkara ini dipersyaratkan atau 5 perkara ini kapan terkumpul, maka itu adalah hadis sahih. Maka itu adalah hadis sahih. Bahkan muhaddisin tentu saja sebagaimana yang sudah disebutkan, muhaddisin mereka semuanya sepakat ijma mereka bahwa 5 perkara ini adalah syarat hadis sahih. 5 perkara ini adalah syarat hadis as-sahih. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau memang muhaddisin sepakat, ya, kalau memang muhaddisin sepakat akan 5 persyaratan ini, mengapa bisa lahir perbedaan pendapat dalam mensahihkan dan mentadhif? Kenapa ada hadis sebagian mensahihkan dan sebagian melemahkan? Sebagian mensahihkan, sebagian mengatakan hasan. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat dalam masalah tashih, padahal mereka sepakat pada syarat-syaratnya? Ya, kenapa muhaddisin berbeda pendapat dalam tashih, sementara apa? Sementara mereka sendiri sepakat dalam syarat-syaratnya. Nah, maka tentu saja ini hal yang wadih, ya, hal yang jelas ya, bahwasanya mereka sepakat betul, para muhaddisin, mereka sepakat dalam kelima syarat ini, namun yang mereka khilaf terkadang tidak jarang mereka khilaf dalam mentahqiq wujudus syarat. Mereka khilaf apakah syarat ini ada atau tidak. Misalnya syarat ittisalus sanad. Mereka sepakat hadis sahih harus ittisalus sanad. Tapi ketika mereka mendapati suatu sanad, ketika mereka periksa ternyata terkadang mereka khilaf. Sebagian mengatakan hadis ini terwujud padanya ittisalus sanad, dan sebagian mengatakan enggak terwujud padanya ittisalus sanad. Nah, maka inilah yang menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam masalah mentashih dan mentadhif. Bukan karena mereka berbeda pendapat dalam persyaratan ittisalus sanad, tapi mereka berbeda pendapat dalam hal apa? Tahqiq wujudus syarat. Mentahqiq apakah syarat ini ada pada sebuah hadis atau tidak. Demikian pula masalah thiqah, ya, adalah dan dhabat ruwah. Mereka sepakat perawi hadis sahih harus adil dan tammu dhabat. Cuman pada rawi-rawi tertentu mereka khilaf apakah dia ini rawi yang adil atau bukan. Apakah terwujud padanya ausaf, sifat-sifat dhabat, sifat-sifat rawi yang tammu dhabat atau tidak. Jadi sebab perselisihan para muhaddisin, sebab perselisihan muhaddisin dalam mentashih dan mentadhif bukan disebabkan karena perbedaan mereka dalam syurut, tapi disebabkan karena perbedaan mereka dalam mentahqiq wujudus syarat, wujud asyurut. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, jadi khilaf mereka dalam dalam far'iyat saja, dalam far'iyah, bukan dalam usulnya, bukan dalam usul. Ya, bukan dalam usul tapi dalam furu'. Yani furu' di antaranya adalah tahqiq mentahqiq wujud asyurut dalam hadis. Nah, baik. Kemudian di sini butuh diberikan tambahan penjelasan. Dikatakan bahwa syarat hadis sahih menurut Ibnu Salah dan menurut semua ulama muhaddisin, termasuk di sini yang disebutkan oleh Az-Zahabi, syaratnya hadis sahih itu tidak boleh syadz dan tidak boleh mu'allal. Tidak boleh syadz dan tidak boleh mu'allal. Baik. Apa yang diinginkan oleh Ibnu Salah dengan syadz di sini? Jelas sampai sini. Apa yang diinginkan oleh Ibnu Salah dengan kata syadz di sini? Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya syadz itu ada dua bentuk. Ada syadz karena mukhalafah dan ada syadz karena tafarrud. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Syadz menurut Ibnu Salah, dan ini juga ta'rif dari Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa syadz ada yang gara-gara mukhalafah, yakni mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Dan ada juga, perhatikan, ada juga syadz dikarenakan tafarrud, yakni tafarrudur rawi
bima la yahtamilu tafarrud. Tafarrudnya seorang perawi thiqah, ya. Tafarrudnya seorang perawi thiqah, yakni perawi yang makbul maksudnya. Tafarrudnya seorang perawi yang makbul dengan sesuatu yang dia tidak la yahtamilu tafarrud, tidak kuat bersendirian, imma karena dhabatnya atau karena matan hadisnya. Ya. Jadi ini dua bentuk syad di kalangan muhaddisin. Syad bisababi bisababil mukhalafah, dan syad dikarenakan apa? Bisababi at-tafarrud. Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu, dan tafarrudu al-maqbul bima la yahmilu tafarrud. Nah, sekarang dari dua jenis syad ini, yang mana yang diinginkan oleh Ibnu Salah? Sekali lagi kita merujuk kepada Ibnu Salah karena beliau yang apa? Beliau yang pertama kali meletakkan dasar definisi yang mencakup 5 syarat ini. Ya. Maka semua ulama setelahnya kembali ke sana. Yang mana dari dua makna syad yang diinginkan oleh Ibnu Salah? Apakah syad yang beliau maksudkan di sini dengan kedua macam bentuknya? Ataukah syad yang beliau maksudkan di sini adalah bentuk yang pertama saja, yaitu mukhalafah? Ataukah syad yang beliau maksudkan di sini adalah bentuk yang kedua, yaitu tafarrud? Yaitu apa? At-tafarrud. Yang mana dari makna syad yang diinginkan oleh Ibnu Salah? Ya. Kita katakan begini. Kalau kita menerapkan syad di sini menurut definisi yang pertama, yaitu syad dikarenakan apa? Syad dikarenakan mukhalafah. Syad dikarenakan apa? Mukhalafah. Nah, maka perhatikan, maka kalau syad yang dimaksud di sini adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu, maka kita katakan bentuk syad seperti itu sudah masuk dalam kategori illat. Ya kan? Sudah masuk dalam kategori illat. Karena illat itu kebanyakannya semua masalah apa? Masalah mukhalafah. Illat itu kan nanti ketahuan setelah apa? Setelah dikumpulkan jalan-jalan. Dan ketika jalan-jalan dikumpulkan, kelihatan ada yang mukhalif di situ. Jelas sampai sini? Kelihatan ada mukhalif. Maka kalau diinginkan syad di sini bermakna mukhalafatul maqbul, kita katakan fihi takrar. Kalau begitu di sini terjadi pengulangan, karena illat juga adalah apa? Mukhalafah. Illat juga adalah apa? Mukhalafah. Dan tentunya sebagaimana ma'ruf dalam apa namanya? Dalam al-mantiq, bahwasanya di antara syarat syahnya definisi, syarat baiknya definisi adalah adamu at-takrar, tidak boleh terjadi pengulangan. Nah, kalau kita katakan syad di sini bermakna mukhalafah, maka terjadi takrar karena illat juga mukhalafah. Jelas sampai sini? Nah, kalau kita katakan maknanya syad di sini adalah makna yang kedua, yakni syad dikarenakan tafarrud, ya, syad dikarenakan tafarrud, maka di sini tidak terjadi takrar. Tidak terjadi takrar. Kenapa? Karena syad kita manakan tafarrud, tafarrud bukan illah. Kenapa? Karena tafarrud kan cuma satu jalan doang, satu jalan tok. Tidak ada yang lain. Tidak ada penyelisihan yang lain. Dia cuma sendirian dan dia tidak kuat untuk bersendirian di situ. Itu tafarrud. Ya. Jelas sampai sini? Maka di sini itu bukan bentuk ilat, karena ilat itu tersembunyi, dan sesuatu yang tersembunyi hanya bisa didapatkan setelah dikumpulkan semua jalan, dan kita lihat ternyata ada mukhalafah. Ya. Maka kalau kita tafsirkan asyudzud di sini asyad di sini bermakna syad disebabkan karena tafarrud, maka ini lebih aulah. Ya, supaya tidak terjadi takrar pada definisinya Ibnu Salah. Dan pada asalnya kita mengarahkan ta'rifnya ulama kepada bentuk yang terbaik. Ya, kepada ta'rif bentuk yang terbaik. yakni dalam hal ini tidak ada takrar. Tapi kalau ada yang mengatakan ya sudah, kita katakan syad bermakna dua-duanya. Kita katakan tidak. Tidak bisa syad di sini kita manakan dua-duanya, karena kalau kita manakan dua-duanya tetap ada takrar pada sebagian bentuknya. Ya kan? Tetap ada takrar pada sebagian bentuknya, yaitu mukhalafah. Nah, karena itulah al-aula, wallahu a'lam bishawab, al-aula dalam hal ini kita katakan bahwa syad yang dimaksud dalam definisi Ibnu Salah di sini adalah syad bisababit tafarrud, bukan bisababil mukhalafah. Ya. Kenapa? Karena asyad bisababil mukhalafah itu sudah disinggung dalam al-illah setelahnya. Disinggung pada apa? Al-illah setelahnya. Adamu al-illah. Dengan demikian tidak terjadi takrar pada definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Salah, dan ini aula, lebih afdal. Ya, dibandingkan kita mentakdirkan adanya takrar di situ, pengulangan pada definisi, dan itu aib tentunya dalam ta'rif. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, saya kira cukup sampai sini tentang masalah ada mutadlis. Kita akan kasih catatan nanti, di mana Ibnu Az-Zahabi di sini memberikan tambahan yang gharib yang tidak disebutkan oleh para ulama yang lain dalam definisi sahih. Beliau memberikan tambahan persyaratan apa? Ada mutadlis.
Nah, apa alasan beliau dan bagaimana tanggapan para ulama? Insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, oleh ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.